Sahabat YKB, jumpa lagi dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacada. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai aneka persoalan yang kita hadapi sehari-hari dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti ekonomi, kesehatan, psikologi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita mengambil judul Golden Tips for Winning Investor bersama dengan Henry Wijaya, SEMM. Selamat datang di studio, terima kasih kembali untuk kehadiran dan kesediaan Henry berbagi bersama dengan kita mengambil judul Golden Tips for Winning Investor. Kita mau mulai pertama ini bicara soal gimana sih caranya kalau kita ingin katakanlah ya melakukan aktivitas, mengambil saham begitu, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Baik Bu, jadi memang di saham itu kalau kita lihat kan di segmen yang sebelumnya, kalau kita lihat minggu lalu itu kita ada bahas tentang ada yang investor, ada yang swing dan scalping ya Bu ya. Tapi ini kita akan persempit mungkin lebih ke investornya nih Bu. Ya. Kalau dari sisi investor, ada dua sih Bu yang sekarang ini sedang terjadi di pasar modal. Ada yang kriterianya tuh tipe value investor. Value investor itu adalah ibarat ibu adalah pelatih tim sepak bola. Ibu ini sedang coba ngerekrut pemain-pemain, ibu seleksi sendiri. Jadi gajinya pun masih murah. Jadi ibu, ya penting siapa tahu satu saat bibit-bibit ini satu saat bertumbuh, bisa dijual ketika dia udah bagus mainnya jadi pemain mahal. Betul ya Bu ya? Ya. Jadi kita cari benar-benar saham yang masih murah Bu ibaratnya. Nah yang kedua, tipe growth investor. Growth investor itu adalah investor yang mencari memang perusahaan-perusahaan yang ke depan punya potensi untuk growing-nya itu luar biasa besar Bu. Ya. Nah, ini adalah tipe kayak tim sepak bola ini kalau kita jadi pelatih tuh nyari pemain yang udah ketahuan bagus. Messi, Ronaldo, udah saya beli. Pemain terbaik dunia. Nggak apa-apa harga mahal, yang penting udah ketahuan bagus. Nah, jadi kita benar-benar beli dengan harga yang mahal, tidak apa-apa. Yang penting kita udah tahu perusahaannya punya prospek itu jauh lebih besar untuk bisa growing ke depannya. Jadi, itu Bu, dua tipe investor, ada yang value yang berbasis pokoknya valuasi yang murah, atau yang kedua yang berbasis ke kinerja di masa depan. Ke kinerja di masa depan. Betul, itu adalah growth investor Bu. Untuk kekurangan dan kelebihan ya dari dua tipikal ini bagaimana? Oke, jadi kita pertama pelajarin dulu mungkin dari value investor itu biasa yang dilihat Bu ya. Untuk kita bisa jadi value investor itu kan pertama biasa perusahaan-perusahaan yang dibeli itu perusahaan yang nggak gitu dilirik sebenarnya Bu. Karena nggak gitu dilirik, karena dianggap punya story growth yang nggak gitu terlalu bagus, biasanya makanya valuasinya murah Bu. Kita nanti mungkin akan belajar nanti di segmen berikutnya tentang beberapa laporan keuangan. Biasanya dilihat ketika harga sahamnya itu cukup murah dibandingkan dengan laba perusahaannya. Jadi balik modalnya dianggap lebih cepat misalnya. Atau dia punya dividen yang secara persentase keuntungannya dibanding harga sahamnya itu cukup tinggi Bu. Kita sebutnya dividend yield. Dividennya itu biasanya bisa ngasih angka yang lumayan tinggi. Nah itu adalah saham-saham yang kategorinya value investor Bu. Nah kelebihannya adalah orang yang masuk sebagai value investor, ketika nanti harganya murah, orang sadar ini perusahaan ini punya potensi bagus tapi harganya murah, tentu harga sahamnya akan naik kencang Bu, akan naik tinggi. Tapi kita nggak tahu kapan momentum itu terjadi. Tidak tahu kapan momentum itu Belum terjadi. Tahu Bu, kapan. Nah, momentum itu bisa terjadi misalnya kalau ada perusahaan besar yang mengakuisisi perusahaan kecil. Misalnya perusahaan ini kita beli nih, tapi diakuisisi sama perusahaan yang gede. Nah, itu bisa Bu, harga sahamnya bisa melesat karena dianggap ini perusahaan kecil tapi dibeli oleh grup yang besar, tentu ke depannya ini akan ditopang oleh grup besar ini. Nah, ini akan membuat harga sahamnya bisa meledak nih Bu. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada perubahan momentum, misalnya contoh tahun 2020 kemarin itu pemanasan global itu lagi didengung-dengungkan nih Bu. Karena lagi didengung-dengungkan, orang bilang ke depannya orang nggak ada yang pakai mobil tenaga fosil kayak bensin, solar ini fosil lah. Banyak energi yang kotor, polusi.
kita akan cari ke yang nerapin ESG. Nah, kayak salah satunya adalah mobil listrik ke depannya. Nah, kalau mobil listrik ini masuk ke Indonesia, salah satunya Tesla waktu itu dibilang mau datang ke Indonesia, Bu. Langsung, Bu, saham kayak Antam, Inco, Tins, ya, itu adalah perusahaan produksi nikel, produksi timah, karena itu adalah salah satu bahan baku untuk bikin mobil listrik, untuk baterainya segala, itu langsung harga sahamnya meledak semua, Bu, naik ke atas. Cepet banget naiknya, dan luar biasa kenaikannya tinggi sekali. Jadi, itu bisa pengaruh, Bu. Ada perubahan momentum. Oh, momentumnya sekarang sedang ngarah ke penerapan energi lingkungan hijau. Maka perusahaan mana yang diuntungkan? Maka perusahaan-perusahaan yang awalnya mungkin secara story growth-nya belum kelihatan, bisa terjadi kenaikan yang sangat tinggi, Bu. Bahkan perusahaan yang biasa saja, kalau berani main di situ, begitu ya, di growth investor, bisa mendapatkan keuntungan besar. Itu momentumnya bisa dapat dan bisa langsung kencang sekali, Bu, naiknya. Nah, cuma momentum itu kan jadi nggak ada yang bisa predik kapan. Tapi minimal, kalaupun nggak bisa dipredik kapannya, minimal kita bisa lihat mungkin ya dividen yield-nya besar. Jadi kita anggap ya udah kayak deposito aja ada dividen. Nah, itu tapi tergantung kinerja perusahaannya, Bu, ya. Kan namanya laba perusahaan nggak ada yang bisa pastiin. Apakah tiap tahun naik, apakah dia stagnan di situ aja gitu, Bu. Nah, kalau dia labanya itu melonjak tiba-tiba dan dividennya naik tinggi, ya bisa harga sahamnya juga naik, Bu, karena orang ngejar dividen yang tinggi ini. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan dari tipe value investor. Tapi kelemahan value investor, Bu, adalah biasanya nunggu waktunya cukup lama. Karena tadi nggak bisa dipredik kapan waktu momentum itu terjadi. Jadi butuh kesabaran, Bu, untuk bisa megang saham ini. Biasanya time frame-nya agak panjang. Makanya kalau orang tiap hari ngeliatin pasar, ngeliatin sahamnya harga naik turun, nggak sabaran biasanya, Bu. Ini biasanya saham-saham yang udah bisa ngendaliin emosinya, udah tinggal aja sahamnya. Gitu ya. Nah, tinggal dia lihat ya nanti ada berita-berita apa yang bisa mendukung ke fundamental perusahaannya itu, ada yang pengaruh nggak ke bisnisnya, misal dari kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, atau ada kondisi tertentu di luar negeri yang bisa pengaruh ke sahamnya. Nah, itu nanti akan diperhatikan secara evaluasi secara berkala, Bu. Nah, jadi, itu kelemahannya. Kecil ya kemungkinan untuk mendapatkan labanya karena melihat momentum. Bukan kecil sih, Bu. Butuh waktu aja, nggak tahu sampai kapan. Kadang dia bisa bertahap, naiknya perlahan. Kalau kinerjanya memang tetap bagus, kisah laba perusahaannya tiap tahun naik. Ya bisa aja sih harga sahamnya naik. Tapi kalau ada momentum yang pas tadi kayak saya bilang, yang unexpected, misalnya ada merger akuisisi dari perusahaan yang lebih gede, atau ada perubahan siklus bisnis ke depannya yang bisa ngedisrupt industri ke depannya, dia akan ngubah teknologi ke depannya. Kayak tadi mobil listrik kan dianggap akan menggantikan mobil fosil, energi fosil. Nah, itu bisa membuat semua yang emiten yang bergerak, yang berhubungan sama listrik, kelistrikan mobil, baik bahan baku nikel, timah tadi, atau yang bikin baterai listrik misalnya, itu bisa pengaruh semua, Bu. Itu tadi bicara soal value. Kelemahan ya, yang value. Kelemahan value investor. Tapi kelebihannya? Jadi kalau kelebihannya kita dapat saham yang memang udah murah aja, Bu. Dapat murah, dividen yield-nya biasanya cukup besar, atau kita anggap ya resikonya agak terbatas karena saham yang kita beli memang valuasinya udah murah, Bu. Gitu. Tinggal kita nunggu kapan market rasional untuk bisa lihat harga saham ini wajarnya adalah dengan naik mestinya. Sekarang kan dianggap masih terlalu murah karena orang nggak gitu lirik, Bu. Karena murah mungkin ya. Justru murah itu karena orang nggak gitu perhatiin sahamnya. Mungkin ada sekarang yang lagi naik sektor, contoh perang Rusia Ukraina kan bikin harga komoditas naik tinggi, batu bara naik tinggi. Yang orang uber sekarang ya saham-saham batu bara, Bu, saham-saham misalnya yang minyak itu karena memang harganya sedang luar biasa naik. Tapi orang nggak gitu lirik misalnya perusahaan-perusahaan kesehatan, padahal kesehatan tetap dibutuhkan, anggaran untuk kesehatan tiap tahun juga naik gitu. Nah, jadi kesehatan ini bisa ada peluang untuk jadi value investing karena semua duit ngarahnya ke perusahaan-perusahaan yang lagi ada story growth-nya karena harga komoditas lagi tinggi. Dan nanti tunggu market udah rasional, harga komoditas udah mulai turun, orang bisa lirik lagi, Bu, kesehatan udah murah ya. Lalu kemudian orang baru masuk lagi. Apalagi udah banyak yang ngomongin, wah udah. Jadi value investor itu mencari saham yang seperti itu, Bu. Kita perlu sabar, tapi dapatnya saham yang murah. Ini kalau growth investor ini growth investing ya, itu kelebihannya, kekuatannya adalah pada dia akan ngelihat pertama value investor tuh growth investor itu akan melihat ini pasarnya memang ke depannya potensinya akan segede apa, Bu. Dan seberapa besar peluang dia akan mengubah yang sekarang, kondisi yang sekarang ada. Misalnya kalau kita bicara tentang
20 tahun lalu lah Bu, kita nggak pernah kepikiran mungkin belanja lewat handphone, betul nggak Bu? Ya. Orang akan datang ke toko. Sekarang misalnya di luar negeri, Amazon itu luar biasa besarnya, eBay. Kalau di Indonesia kita kenal ada Bukalapak, Gojek, Tokopedia. Nah ini kan adalah industri-industri yang mengubah kebiasaan kita Bu. Nah ini tentu kalau memang tipe-tipe growth investor akan cari saham seperti ini Bu, yang bisa mendisrupt kebiasaan orang ke depannya. Tapi perusahaan ini punya chance untuk mengubah itu Bu. Nah itu adalah tipe-tipe growth investing. Jadi perusahaannya nggak apa-apa kita beli dengan mahal. Biasanya growth investing itu perusahaannya mahal-mahal Bu, karena dianggap bukan harga sekarang. Kalau harganya dibanding dengan laba sekarang, iya mahal. Tapi kan laba dia luar biasa, naiknya kencang Bu tiap tahun. Itu kelebihannya ya. Kelebihannya. Jadi akan naik sangat cepat Bu. Nggak kayak value yang lambat. Biasanya naiknya cepat. Tapi Bu, sekali kelemahannya, sekali ekspektasi investor meleset. Contoh, kok pertumbuhannya dianggap targetnya naiknya bisa di atas 30% tahun ini. Ternyata pertumbuhannya hanya 20% Bu. Walaupun naik, tapi nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya semua tinggi soalnya. Sekali meleset, harga sahamnya bisa anjlok dalam sekali Bu. Sekalinya meleset langsung anjloknya dalam sekali. Karena perusahaannya sebenarnya secara laba nggak gitu tinggi. Dibanding harga sahamnya, kita beli dengan mahal. Tentu ekspektasi kita growth-nya harus kencang. Kalau nggak kencang, gimana kebayangnya nih kita beli dengan mahal. Nah, jadi kelemahannya adalah jangan sampai ekspektasi itu sampai meleset. Jangan sampai ekspektasi meleset. Atau ada biasanya perusahaan yang lagi booming untuk naik ini kan biasa juga kompetitornya cukup gede Bu. Kalau ada kompetitor yang dianggap lebih potensial untuk merebut pasarnya, ini bisa harga sahamnya bisa sangat jatuhnya cukup drastis Bu. Jadi ini adalah kelemahannya growth investor. Tapi dia naiknya memang biasanya sekali naik tuh bisa dalam momentum tertentu tuh cepetnya minta ampun Bu. Bahkan bisa sampai naiknya beggar Bu. Beggar tuh istilah naiknya tuh di atas 100%. Kalau 3 kali beggar, 3 kali lipat kenaikannya Bu. Dari harga awal kita beli. Itu bisa terjadi. Baik, terima kasih. Kita tahan dulu ya. Kita mau masuk segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Saat ini kita membahas judul Golden Tips for Winning Investor. Kita memasuki segmen yang kedua bersama dengan Henry Wijaya, SEMM. Baiklah, Hen. Tadi di segmen yang pertama ya bicara soal value investing, growth investing, apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan dari dua hal ini. Nah, jika misalkan kita nih ya, atau jika para sahabat gitu mau beli saham, sebelum beli saham, analisis seperti apa sih yang memang yang diperlukan? Baik. Jadi ada dua analisa besar Bu yang biasa dipakai oleh kita biasa sebelum kita masuk ke saham Bu. Ada yang namanya analisa fundamental yang pertama, yang kedua ini namanya analisa teknikal. Nah, fundamental ini seperti ini Bu. Ibu kalau ibu nyari pasangan hidup misalnya teman-teman sahabat mungkin ada yang masih single gitu ya, pengen nyari pasangan hidup.
Biasa kan kita akan lihat ada orang bilang cari bibit bebet bobotnya harus yang bagus ya Bu ya. Ya, ya. Nah, sama kayak kita nyari yang rajin ibadah, terus juga yang udah pekerjaannya juga ya udah ketahuan lah Yang misalnya. fundament itu Betul, ya. itu fundamental Bu. Jadi Ya. kita menganalisa. Ketika kita beli satu saham, kita ngebeli bisnisnya, kita ngebeli perusahaannya. Makronya seperti apa sih makroekonominya? Terus juga secara industri itu seperti apa? Industri misalnya perbankan, apakah perbankan sekarang sedang dalam kondisi yang sehat? Nah, dari perbankan baru diperkecil lagi ke emitennya. Contoh, banknya bank apa? Bank ABC, bank BCD, bank EFG itu gimana? Jadi, udah langsung fokus ke perusahaannya. Jadi, nanti kita akan menganalisis satu persatu nih, Bu. Dari makroekonominya ke industrinya seperti apa, terus dari industrinya pengaruh ke emitennya seperti apa. Itu namanya fundamental, Bu. Kita bicara tentang kita kenal perusahaan yang kita beli, bisnisnya kinerjanya seperti apa ke Yang depan. fundamental itu yang seperti apa kalau untuk yang di saham, analisis saham? Itu, Bu, Prinsip-prinsip prinsipnya. fundamental. Oke, prinsip fundamental pertama kita harus kenal banget perusahaan yang kita beli ini perusahaan seperti apa, Bu. Apakah perusahaan kayak tadi value investing kah atau growth ya? Tadi itu salah satu ya. Atau kedua, keunggulan bisnis perusahaannya apa sih? Oh, dia punya keunggulan dari sisi biaya dia paling kecil. Nah, misalnya kalau satu bank dia kasih bunga deposito bisa paling kecil, administrasinya juga tetap mahal, tapi tetap orang mau nabung di dia. Itu kan berarti dia punya keunggulan dari sisi cost manajemennya cukup bagus, Bu. Itu salah satu keunggulannya. Atau yang kita lihat dari sisi valuasinya murah apa mahal. Ya, manajemennya apakah manajemennya diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan yang bagus apa enggak, itu bisa dilihat, Bu, nanti dari berbagai aspek itu. Nah, itu adalah dari sisi fundamental. Kita jadi mengenal betul-betul perusahaan yang kita beli seperti apa. Nah, kalau technical, kita mempelajari kebiasaan dan pola harga, Bu. Jadi itu technical. Pola harga tuh akan terjadi, biasanya akan berulang, Bu, dari waktu ke waktu. Karena psikologi manusia ya segitu-segitu aja. Nah, jadi kita akan mempelajari di technical analysis. Contoh, misalnya kalau kita bicara bulan Januari ke Februari, itu kan musim hujan ya, Bu ya. Iya. Apakah tiap hari pasti hujan? Belum tentu, Belum Bu. tentu. Walaupun musim hujan, tapi kita udah bawa payung. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, technical kita mempelajari kebiasaan dan pola. Jadi ketika ada satu pola harga terjadi, ini kemungkinan ke depannya lebih besar naik apa turun. Itu dibahas sama technical analysis, Bu. Jadi kita tahu ketika saham lagi jatuh dalam, orang lagi pada panik, kapan panik ini berakhir? Kapan panik Iya, berakhir? panik ini berakhir bisa dilihat pakai technical, Bu. Oh, misalnya dia udah harganya tembus di atas harga tertentu yang disebut dengan level resistant contohnya. Iya. Resistant nanti kita bahas apa ya. Tapi kalau dia udah tembus ke atas, udah dianggap ininya kebiasaan turunnya sudah berakhir. Kita sebutnya downtrend atau channel ininya ya, harga cenderung turunnya itu udah berakhir karena dia udah tembus di atas resisten. Nah, itu adalah teknik technical analysis, Bu. Nah, seperti itulah dua analisa besar ini. Ya. Kalau yang tadi Henry sempat menyebut tentang emiten itu? Emiten itu sahamnya, Bu. Misalnya Bank BRI itu namanya emiten. Bank BCA itu namanya emiten. Nah, gitu. Jadi kalau tadi technical analysis ini ada pola yang berulang. Iya. Lalu kemudian membaca apa? Biasa kalau psikologi. Psikologinya, Bu. Makanya nanti ada analisanya tuh, technical itu sebenarnya jauh lebih mudah dipelajarin, Bu, dibanding fundamental. Kalau Ibu udah kuasain technical, Justru malah yang technical bisa lebih mudah dipelajari. jauh lebih mudah, Bu. Technical itu kalau Ibu udah kuasain tekniknya, itu mau dipakai kapanpun sama caranya. Kalau fundamental, Bu, Ibu harus ngerti korelasi dari satu kejadian itu ke kejadian lain seperti apa. Contoh, kalau fundamental, Bu ya, perang Rusia-Ukraina, pengaruhnya kemana aja? Oh, misalnya kita bicara Rusia ini adalah supplier 40% gasnya Eropa. Kalau sampai ini terjadi sanksi, gasnya terjadi kelangkaan ke Eropa, maka gas jadi mahal di Eropa, inflasi tinggi di Eropa, akhirnya Eropa butuh batu bara, makanya batu bara akan naik harganya. Dari batu bara naik, pengaruhnya kemana? Kalau batu bara misalnya harganya naik, tentu listrik di Indonesia harganya akan naik, akan pengaruh ke inflasi. Harga minyak akan naik juga. Kalau minyak naik, karena minyak adalah sama-sama sumber energi, kalau gas harganya mahal, orang bisa ganti substitusinya ke minyak. Kalau minyak harganya mahal, maka BBM di Indonesia bisa makin mahal. Kalau BBM mahal, cara bank sentral untuk ngerem kenaikan harga barang dengan naikin suku bunga. Kalau naikin bunga, siapa yang kedampak? Kalau udah bicara fundamental, Bu, itu udah ranahnya itu udah luas banget.
satu kejadian bisa pengaruh kejadian lain itu berurutan, begitu bisa kita belajar menganalisa itu. Makanya fundamental itu butuh kemampuan khusus lah. Untuk orang bisa belajar ini, kita perlu banyak jam terbang, banyak baca, banyak belajar. Itu baru bisa benar-benar kita secara akurat, bukan akurat banget sih, nggak ada juga orang bisa menganalisa dengan akurat, tapi minimal kita bisa mempelajari dari berbagai kejadian sebelumnya seperti apa nanti dampaknya. Iya. Nah, itu fundamental. Kalau technical, ibu cuma perlu tarik garis. Misalnya kita bicara tentang support resistance, ibu tarik tiap harga level tertinggi dikasih garis. Tiap nyentuh 1.000 turun. Besoknya tiap nyentuh 1.000 turun lagi. Tiap di harga 1.000 siap-siap nih jual. Kayak ibu beli telur di pasar. Sekilo kadang jual 25.000, kadang 30.000. Habis 30.000 pasar bilang, udah harga udah turun lagi ke 28. Nggak lama naik lagi ke 30.000, nggak lama turun lagi ke 26.000. Ibu pasti dong tiap 26.000 ibu beli, betul nggak? Karena ibu tahu harga telur di pasaran itu 26.000 tuh murah. Betul nggak? Iya, iya, Secara sejarah harga, tiap 26.000 ini udah susah turun. Yang ada bisa naik. Boleh dibilang itu harga yang paling stabil. Iya, dia kebiasaannya kayak gitu harganya. Nah, itu harga 26.000 karena dia tiap nyentuh 26 harganya naik, Bu. Itu disebut dengan level support kalau di technical analysis. Support itu harga di mana tiap nyentuh harga itu biasanya orang pada berebutan beli karena dianggap murah, Bu. Itu dianggap murah. Nah, itu disebut namanya di technical tuh support area, harga support. Nah, kalau resisten, harga di mana orang tahu ini udah mahal saatnya jualan. Tiap nyentuh 30.000 telur, wah semua peternak ayam pengen jualan telur, Bu. Betul nggak? Karena tahu lagi mahal nih telur saya nih. Tapi apakah ada chance untuk ada yang beli gitu? Kalau memang misalnya perusahaannya itu dianggap bagus banget, Bu, di saham, kan kita bicara tentang asumsi semua orang. Misalnya harga batu bara terus pecah rekor karena Rusia Ukraina perang misalnya, Bu, ya. Karena batu bara naik terus, walaupun harganya nyembus misalnya 30.000, orang berani beli makin mahal, Bu. Karena butuh. Karena orang lihat harga batu bara memang naik terus. Sedangkan perusahaannya jualan batu bara, gimana nggak orang borong? Harganya wajar dong, Bu. Kalau pendapatannya diperkirakan naik, maka harganya akan naik juga. Dianggap ini bukan mahal, wajar. Karena pendapatannya pun dianggap bakal naik. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, karena bisnisnya dianggap makin bagus, ya tentu nggak mungkin dong harganya sama dengan kemarin. Karena makin bagus kinerja bisnisnya dianggapnya. Iya. Nah, kalau harga saham udah nembus resisten, Bu, dianggap begini. Berarti walaupun harganya udah mahal, tetap banyak yang beli. Berarti harga saham ini berpotensi untuk naik lebih tinggi. Makanya, tiap kali udah harga nembus resisten, orang teknikal akan tahu akan nyentuh resisten berikutnya. Iya. Nah, jadi ini, Bu, teknik ini ngebaca psikologi pasar, itulah yang diajarin di technical analysis. Ngebaca pola, supaya kita tahu, harga ini kenapa orang berebutan beli, psikologinya ada apa. Itu ada tekniknya, Bu, dan itu gampang. Kalau Ibu mau pelajarin, nggak lama sih itu. Ya, siapin aja mungkin waktu sekitar 2-3 minggu, Ibu mau perdalam tiap malam, siapin 2-3 jam, nonton video-video di YouTube, juga banyak yang ajarin. Gitu itu ya? bisa, Bu. Beda dengan fundamental. Beda, Bu. Ada orang yang bahkan teman saya ada yang nggak peduli fundamental, Bu. Pokoknya teknikalnya nyentuh support beli, tiap nyentuh resisten jual. Pokoknya ada yang kayak begitu. Kenapa bisa begitu? Tidak terlalu penting lah yang fundamental, yang penting yang tekniknya. Sebenarnya bukan nggak penting, Bu, tapi dia benar-benar kayak momentum, kayak orang gini lah, Bu. Lagi musim durian, ya udah jualan durian. Lagi misalnya musimnya orang lagi berebutan pengen beli mangga, ya udah kita jualan mangga. Numpung momentumnya lagi rame di situ, ibaratnya. Jadi melihat momentum apa yang terjadi di pasar aja. Betul. Begitu ya. Orang lagi rame ngomongin mobil listrik. Apapun saham yang berhubungan dengan mobil listrik, beli. Kalau momentumnya orang udah bosan dengan mobil listrik, sekarang eranya batu bara, beli perusahaan batu bara. Kita jual beli di batu bara aja. Jadi tunggu momentumnya di saham-saham mana yang lagi ada momentumnya, Bu. Kalau 2020 kemarin bank digital, pokoknya bank digital apapun harganya langsung naik biasanya, Bu. Nah, jadi benar-benar kita kayak orang dagang, Bu. Cari lagi musim batu akik, jual batu akik. Ya kan, Bu? Jual sepeda Brompton, harga lagi tinggi. Beli sepeda Brompton, jual. Betul nggak, Bu? Iya, sampai harganya gila-gilaan itu. Betul. Sepeda Brompton itu. Nah, itulah, Bu. Technical analysis itu mempelajari pola. Harga saham ini kenapa lagi rame? Kapan dia masih orang berebutan beli? Kelihatan, Bu, nanti kalau Ibu ngerti tekniknya, bikin channel, itu bisa kelihatan harganya, masih di sini tuh berarti potensi belinya tiap kapan. Ada tekniknya nanti. Belinya tuh kapan-kapan, dan itu mudah, Bu. Nggak sulit kayak fundamental. Nggak sulit, walaupun namanya itu fundamental, tapi tidak sesulit
technical analisis yang memang sifatnya teknis saja. begitu ya? Iya, Ibu kalau udah tahu cara kerjanya teknikal, udah Ibu tuh mau semua saham kapanpun dikasih ke Ibu bisa lihat belinya di mana, jualnya kapan. Jadi nggak usah lagi sampai harus yang update informasi. Tapi kalau orang fundamentalis, setiap hari Ibu mesti baca lagi, ada berita apa yang baru, ada berita apa yang baru. Dan kita mesti tahu dari setiap berita ini korelasinya akan kemana-kemana. Itu kalau orang tipikal yang memang mesti mencari senang mencari begitu yang fundamental, itu dia dalam urusan saham dia lebih gimana ya? Dia lebih buat investasi jangka panjang, Bu. Kalau teknikal itu buat orang jangka pendek yang biasanya dalam harian udah bisa jualan, seminggu udah bisa jualan. Jadi hanya nunggu momentum aja, Bu. Kayak tadi saya bilang waktu di segmen yang minggu lalu, kalau sempat kita bahas kan ada yang namanya swing trading. Jadi dia bilang beli di 1.000, jual di 1.500 misalnya targetnya. Dari mana 1.500 itu bukan angka sembarangan dia sebut, Bu. Itu ada pasti pakai teknikal, ada kelihatan. Oh, 1.500 ini dasarnya karena saham ini pernah nyentuh 1.500 turun. Tiap nyentuh 1.500 turun, berarti 1.500 ini area jual. Nah, itu contoh salah satunya, Bu. Tapi nanti pendekatannya banyak. Ada indikator, ada pola, pattern, ada ngebaca candlestick, banyak macam, Bu, teknik teknikal. Nah, tapi itu sebenarnya mudah sih kalau Ibu dipelajarin. Iya, jadi jangan terlalu tertipu dengan namanya yang sulit-sulit, tapi sebetulnya Bu. Isinya itu tidak terlalu sulit ketimbang harus ngomongin soal fundamental ya. Betul. Baiklah, kita tahan dulu ya, kita masuk segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini mengambil judul Golden Tips for Winning Investor. Golden Tips for Winning Investor. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Dan sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan pertanyaan, ingin mendapatkan lagi informasi yang lebih dalam, para sahabat bisa menyampaikan pertanyaan itu di kolom chat yang sudah tersedia, dan saudara Henry pasti juga akan merespon pertanyaan para sahabat. Henry, kita memasuki segmen yang ketiga nih dengan judul Golden Tips for Winning Investor. Kalau kita mau mengukur kinerja perusahaan, ya, bagaimana kita bisa mengukur kinerja perusahaan ini bagus atau tidak dalam kaitan dengan emiten yang tadi segmen kedua sempat dibahas. Baik, sebenarnya ada beberapa aspek yang mesti kita perhatiin, Bu, ya. Tapi nanti saya mungkin lebih ke laporan keuangannya nih. Ya. Jadi pertama itu ada istilahnya meaning. Meaning itu kita tahu perusahaan apa yang kita beli, perusahaannya bergerak di bisnis apa, bisnis ini apakah dibutuhkan ke depan apa enggak, itu namanya meaning. Yang kedua, yang kedua itu namanya mode atau keunggulan perusahaannya apa.
dari sisi apa yang kita lihat dibandingkan kompetitornya, apa yang membuat dia berbeda. Ini akan ngejaga Mimil ke depan supaya customer-nya itu nggak pindah ke kompetitor, Bu. Jadi ini penting sekali untuk tahu perusahaan kita itu punya keunggulan di bidang apa aja. Yang ketiga, manajemennya. M yang ketiga. Nah, manajemennya kredibel nggak, terus selama ini benar-benar punya passion untuk bisa membuat perusahaan untuk grow-nya kencang nggak, langkah apa yang dilakukan itu manajemen. Lalu margin of safety yang keempat, M keempat itu adalah bicara tentang valuasi sahamnya, apakah masih murah, Bu, untuk kita bisa masuk dengan harga sekarang. Nah, itu kan 4M. Tapi kita nanti akan lebih fokus mungkin bicara tentang rasio laporan keuangan. Nah, rasio laporan keuangan. Betul. Kenapa kita penting bahas rasio? Karena gini, Bu, perusahaan yang labanya 1 juta dengan yang 10 juta, bukan berarti yang 10 juta tuh labanya lebih gede, Bu, dibandingin 1 juta. Mengapa Walaupun begitu? secara nominal sama. Tapi kalau misalnya kalau ibu bikinnya perusahaan 1 juta, ibu cuma perlu modal 5 juta. Maka berarti 1 juta dibagi 5 juta, 20% labanya setahun. Betul nggak, Bu? Iya. Tapi kalau ibu yang 10 juta laba setahun ya, tapi ibu perlu modal 100 juta, berarti ibu cuma untungnya 10% setahun. Betul nggak, Bu? Jadi secara valuasi, mana yang lebih murah? Yang lebih murah adalah yang untung 1 juta, karena dia return-nya bisa ngasih 20% dibanding yang labanya 10 juta. Tapi dari modal 100 juta. Jadi kita bukan lihat nominal, labanya siapa lebih gede, siapa yang lebih tinggi. Enggak, tapi yang dilihat adalah rasionya. Tadi bicara tentang persentase tadi, itu bicara rasio, Bu. Rasio itu yang dimaksud apa ya? Maksud dengan rasio itu? Jadi rasio itu ada beberapa jenis. Rasio itu kayak tadi kita membandingkan sesuatu dengan hal lain yang bisa kita simpulkan. Contoh, Bu, ya. Kita bicara tentang keuntungan, rasio, namanya rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Namanya profitabilitas kan profit diambil dari kata, Bu, ya. Profit itu kan untung artinya. Nah, berarti kalau keuntungan apa sih ukurannya? Misalnya ada namanya return on equity. Return on equity itu berarti laba perusahaannya dibagi sama seluruh modal investornya. Berarti kalau kita suntik modal 10 miliar, saya dapat untung berapa? Kalau ROE-nya 10%, berarti 1 miliar dapatnya. 10% dari 10 miliar yang saya suntik dapat 1 miliar, betul nggak, Bu? Kalau saya ROE-nya misalnya 50%, return on equity-nya 50%. Berarti setiap modal perusahaan ini ada misalnya 10 juta, berarti untungnya 5 juta. Kalau 100 juta, berarti 50 juta untungnya, betul nggak, Bu? Jadi, itu rasio profitabilitas. Semakin tinggi return on equity-nya, makin menarik buat investor. Makin menarik? Makin menarik, Bu. Karena berarti perusahaannya bisa ngasilin laba lebih besar terhadap ekuitasnya dibanding modalnya. Modal tuh sangat produktif, sehingga untungnya tuh bisa gede, Bu. Nah, itu namanya return on equity. Nah, ada yang kedua namanya return on asset, Bu. Kalau return on asset. Nah, return on asset itu namanya aset itu adalah penggabungan dari ekuitas dan juga hutang. Ibu kalau beli mobil, pasti dong belinya tuh 2 sumber lah biasanya. Kita DP dulu, mobilnya 100 juta. Kita DP 30 juta, cicilannya 60 juta. Dibagi. DP-nya 40 juta, cicilannya 60 juta. Mobilnya kan 100 juta, betul nggak, Bu? Berarti ekuitasnya 40 juta, modal kita kan DP pakai duit kita sendiri. Modal kita 40 juta, hutangnya 60 juta. Nah, aset itu adalah yang mobil tadi, Bu, yang 100 juta. Kalau ekuitas, return on equity, tadi laba dibanding sama modal kita doang yang 40 juta tadi. Yang kita DP mobil, modal kita. Tapi kalau aset, sampai hutang kita pun produktif nggak dinilai. Jadi kalau kita ROA-nya, return on asetnya 10%, contoh, Bu, berarti kita kalau ngutang, utang kita pun bisa ngasih untung 10%. Kalaupun berutang, utang kita pun kita pun produktif, Bu. Karena kan utang aset itu produktif. Iya, utangnya produktif. Jadi kalau dia nambah utang, kita bisa lihat potensi untungnya bisa naik nih. Karena return on aset itu bicara laba bersih perusahaan dibagi dengan total aset. Aset itu udah pasti ekuitas ditambah hutang. Ekuitas ditambah utang. Iya, jadi itu untuk ngebeli satu aset kan kita pasti pakai modal sendiri dan juga pakai utang. Betul nggak, Bu? Jadi itu aset kita. Ini kita bikin YKB, misalnya. Kita perlu modal untuk bikin studio YKB 10 miliar. Utangnya 4 miliar, saya beli pakai modal dari misalnya para hamba-hamba Tuhan, misalnya 6 miliar. Jadi 4 miliar utang, 6 miliar bersih. Ini contoh ya, Bu, ya. Berarti kan 10 miliar ini kita lihat, kalau misalnya YKB tiba-tiba ada pendapatan dari iklan, misalnya kita misalnya ini contoh ya, Bu, ya. Ada iklan.
setahun dapat misalnya 5 miliar. Iya. Berarti kan 5 miliar dibagi total asetnya 10 miliar, 50% ROA-nya, return on asetnya, Bu. Berarti, wah, utang kita produktif juga. Betul nggak, Bu? Iya, Aset kita produktif, utang kita pun produktif. Karena 10 miliar ini bener ada untungnya. Untungnya sekian loh, 50% loh. Jadi Nah, bukan utang yang sembarang utang gitu ya. bukan sembarang utang, betul. Jadi kita lihat ROA untuk mengukur juga apakah aset kita produktif apa enggak, Bu. Return on asset yang kedua. Iya. Nah, itu dari sisi labanya, Bu. Iya. Nah, terus ada namanya rasio dividend yield. Kalau dividend yield itu adalah dividen yang kita dapat tahun terakhir. Iya. Jadi perusahaan kalau ada laba kan dia ngasih Dibagi. dividen, Bu. Dividen contoh setiap satu lembar saham dapat Rp1.000. Berarti kalau kita pegang 2 lembar dapat 2.000, 3 lembar dapat 3.000, betul, Bu ya? Nah, kalau kita dividen 1.000 per lembar, kita bayar sahamnya dengan harga 5.000, berarti kan dividen ini 20%, Bu. Dividennya 1.000, kita beli sahamnya 5.000. Berarti kan dividennya 20%. Nah, dividen yield ini semakin besar, biasanya makin menarik buat investor, Bu. Karena dianggap bisa ngasih dividen cukup besar. Nah, itu contoh tentang beberapa hal mengenai profitabilitas. Ada juga tentang rasio bicara tentang hutang, Bu. Apakah hutangnya dianggap misalnya secara solvabilitas, apakah Solvabilitas itu apa? kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya, Bu. Kemampuan perusahaannya. Jadi Membayar dilihat, hutang untuk jangka panjang. betul. Itu bisa dilihat dari namanya debt to equity ratio-nya berapa. Nah, kalau kita di dunia analis bahkan udah lebih dari itu. Kalau di kuliah belajar cuma debt to equity, debt to asset, contoh, Bu ya. Iya. Tapi kalau di dunia analis yang saham itu bahkan sampai net debt. Net debt itu utang kita dikurangin cash, jadi itu namanya net debt, Bu. Utang bersih. Karena kan kita punya cash, kita bisa bayar utang sebenarnya sekarang. Tapi kalau cash kita habis, masih ada nggak sisa utang, itu namanya net debt. Nah, dibagi dengan misalnya dibagi dengan debt to equity ratio dibanding dengan modal perusahaan segede apa. Kalau modalnya jauh lebih gede, berarti kan kemampuan bayarnya mestinya bagus, Bu. Iya. Karena modal kita jauh lebih gede dibanding utang yang kita punya. Iya. Dianggap bagus. Nah, itu namanya rasio solvabilitas, Bu. Iya. Nah, ada juga namanya rasio likuiditas. Likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk bayar utang jangka pendek. Kayak Ibu misalnya. Ibu punya rumah harga 1 miliar. Iya. Tapi anak kuliah tiba-tiba misalnya butuh uang semesternya 20 juta, ibu lagi nggak ada cash nih. Ya. Padahal ibu punya rumah 1 M, nggak mungkin kan ibu jual rumah hanya untuk bayarin anak kuliah 20 juta satu semester. Nah, itu namanya kebutuhan jangka pendek, Bu. Nah, itu namanya kita bahasnya pakai rasio likuiditas. Misalnya ada namanya current ratio. Current ratio itu rumusnya adalah aset lancar dibagi sama hutang lancar. Aset lancar tuh aset yang gampang dijual, yang gampang jadi duit, Bu. Iya. Contoh persediaan barang dagangan kan bisa dijual. Piutang tinggal kita tagih. Itu kan gampang, Bu. Aset yang gampang jadi duit. Aset lancar kita misalnya 1 juta. Hutang lancarnya cuma 100.000, Bu. Iya. Berarti 1 juta dibagi 100.000, 10. Berarti aman, Bu. Karena kita punya kemampuan 10 kali lebih kuat untuk bisa ngebayar utang. Nah, current ratio kalau di atas 1 dianggap bagus. Kalau di atas 1, makin tinggi makin bagus kemampuan bayarnya. Ya. Tapi kalau di bawah 1, nah agak beresiko, Bu. Kalau di bawah 1. Di bawah 1 berarti aset lancarnya, walaupun udah jadi duit semua, nggak cukup. Lebih kecil daripada utangnya, Bu. Utang lancarnya, utang jangka pendeknya. Iya. Nah, jadi current ratio mesti di atas 1 biasanya. Nah, itu cara gampang, rule of thumb-nya, Bu ya. Cara secara umumnya seperti itu. Walaupun dalam beberapa case bisa terjadi yang berbeda. Ya. Contoh kalau bank itu rasio debt equity-nya harus gede, Bu. Utang tuh harus gede. Kenapa utang bank harus gede? Karena ibu nabung di bank pun dianggap bank sebagai kewajiban, betul nggak? Ibu nabung di bank, ibu kapanpun mau tarik dari bank itu, bank kan mesti nyiapin duitnya, Bu. Betul. Jadi ibu dianggap ngasih utang ke bank. Nah, duit ibu yang dikasih ke kredit ke perusahaan, ke orang yang mau kredit mobil, contoh. Nah, jadi semakin banyak utang bank, malah dianggap makin bagus. Beda, Bu. Makanya beda sektor, beda industri, beda analisa. Gitu. Makanya saya bilang tadi analisa tadi semua tuh rule of thumb. Hanya di kondisi jika terjadi umumnya aja. Tapi nggak bisa mencerminkan cara baca pasti dari semua perusahaan. Itu punya, setiap perusahaan industri itu punya karakteristik cara baca yang beda-beda. Nah, gitu, itulah makanya fundamental, saya bilang tekniknya jauh lebih banyak, Bu, dibandingkan teknikal. Kalau fundamental nggak apa-apa. Ibu kalau pusing, teman-teman sahabat YKB pusing,
Baca aja banyak-banyak berita dan riset. Biasa kan sekuritas itu akan keluarin riset, Bu. Contoh, UNTR. Iya. Kenapa dibilang kita kasih target price harganya sekarang bisa 30.000? Ini contoh. Kenapa kita kasih target harganya bisa kejentuh 40.000? Nanti disebutin, Bu, di riset kita alasannya secara fundamental apa. Tahun depan diperkirakan labanya kenapa. Oh, kenapa bisa turun? Karena harga batu bara kemungkinan. Jadi ibu dengan baca riset, ibu bisa belajar juga dan tahu harganya tuh target price-nya ada di mana sih. Ya. Berdasarkan asumsi dari tim riset. Jadi setiap sekuritas biasa ada risetnya masing-masing. Ya. Nah, itu bagus untuk melayani nasabah. Kalau nasabahnya bingung cara menganalisa satu perusahaan, ini harga perusahaannya benar-benar bagus apa enggak sih yang kita beli, ibu bisa baca riset dari berbagai sekuritas dan ibu nanti tinggal nilai sendiri. Apakah risetnya ini memang sesuai dengan yang ibu rasa bacanya ini benar make sense nih. Masuk akal semua yang diomongin. Ya udah, berarti bagi tim riset ini bagus ya, kenapa saya nggak beli buat invest? Nah, itu bisa, Bu, dilakukan. Nah, itu nanti salah satunya ada rasio-rasio tadi, ada return on equity, ada rasio valuasi, kita bicara tentang valuasi mahal apa murah, pakai price earning ratio, harga sahamnya dibanding dengan laba perusahaan. Jadi kalau PER-nya itu makin tinggi, dianggap biasanya cenderung makin mahal biasanya, Bu. Nah, seperti itu. Kalau PER-nya kecil, PI-nya 5 sama PI 10, berarti kan yang 5 tahun balik modal. Yang 10 tahun baru balik modal. Kalau labanya sama tiap tahun. Berarti kan yang PI-nya 5 lebih menarik, Bu. 5 tahun balik modal. Nah, jadi itu price earning ratio-nya dilihat. Nanti di laporan keuangan, di riset juga akan dikasih tahu cara bacanya seperti apa. Nah, target price harganya itu berdasarkan nanti PI berapa. Nanti dikasih tahu sama tim riset alasan-alasannya apa. Dikasih tahu Dikasih tahu supaya teman-teman bisa belajar banyak hal dari situ. Makanya jangan takut, buka aja akun di sekuritas. Tinggal kalau saya di sekuritas nanti teman-teman bisa setelah di website kita ada tuh risetnya dari semua tim riset kita. Bapak Ibu bisa baca nanti kalau buka rekening di sekuritas. Baiklah, kita tiba di menit-menit terakhir, di segmen terakhir ini juga Henry bisa menyampaikan semacam ringkasan ya yang padat dari segmen 1 sampai 3. Dari tadi kita bicara soal golden tips for winning investor. Baik, jadi teman-teman harus menemukan ya pola yang tepat dengan planning yang tepat juga. Jadi kalau kita bicara tentang jangka panjang secara investor, tentu teman-teman harus banyak belajar tentang fundamental analisis. Ya, tapi kalau teman-teman memang tujuannya hanya untuk jangka pendek, teman-teman bisa pakai nanti kita belajar sama-sama tentang technical analysis, ngebaca pattern, ngebaca pola, ngebaca candlestick seperti apa, indikator apa yang bisa kita gunakan. Nah, saya yakin teman-teman semua akan banyak belajar. Silakan teman-teman bisa buka di YouTube. Misalnya mau explore lebih banyak tentang technical analysis, fundamental analysis itu banyak sekali teman-teman bisa pelajarin dari berbagai sumber. Dan nanti kita mungkin bisa bahas lebih dalam di episode-episode berikutnya, Bu, ya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Santi dan teman-teman sahabat YKB. Iya, sahabat, saya mau membacakan Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dari pekan sebelumnya ya, sampai yang sekarang, kita bicara soal milih investasi yang tepat, lalu kemudian ini tips-tips emas ya, agar kita tuh kalau kita menjadi investor yang menang begitu. Tapi bukan dalam rangka untuk mendapatkan bagaimana kekayaan yang sebesar-besarnya, kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara yang sangat pintas ya. Tidak ada yang menyediakan itu ya secara rasional. Tetapi kita mengelola semua berkat yang memang dipercayakan kepada kita lewat tools itu semua dengan sungguh-sungguh baik, dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Terima kasih Henry untuk sama-sama, Bu, kesediaannya menjadi berkat bagi kita semua lewat program ini di episode ini dengan judul Golden Tips for Winning Investor. Dan sahabat menyampaikan pertanyaan juga silahkan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Kita berjumpa di episode yang akan datang dengan judul yang lain, topik-topik yang menarik. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.